Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran, man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa yang berjihad maka dia sesungguhnya telah berjihad untuk dirinya sendiri. Jadi jihad kan artinya perang. Perang mau ngelawanan batur heula. Jangan terburu-buru kita ini memusuhi orang lain. Berperang, berjihad kepada orang lain. Jangan. Karena apa? Karena musuh yang hakiki yang lebih bahaya daripada orang-orang kafir yang kita anggap mereka adalah musuh itu ya. Itu lebih bahaya yang di sini. Iya. Karena dalam diri kita kan ada iblisnya, ada setannya, ada syahwatnya, ada hawa nafsunya. Mereka lah yang membisiki kita, ya nanti kemudian kita akan mengerjakan atau tidak. Artinya zikir kita ditukar dengan duit banyak, gak boleh lah. Atau zikir pengen hatinya tenang karena dia dalam keadaan galau, gak boleh lah. Gak boleh. Artinya kita harus membedakan nih. Yang namanya zikir kan ibadah. Ibadah itu adalah bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah Ta'ala. Sehingga penghambaan diri ini tidak mungkin, tidak pantas. Nggak pantas nih, berbicara nggak pantas ya. Nggak pantas, nggak layak, nggak tahu diri. Seseorang yang menukarkan sesuatu dengan ibadah. Emang ibadah kita kualitasnya kayak apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billahi nawina ta'allu ta'limuna fil intifadha wa tadhkira li ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Hikam ya, Hikam. Karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, pada semua guru kita, bil khusus Abuya Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Rianadi hafizahullahu taala al-hadiniyah wala kulli niyatin shalihah wala manawa bihi aslafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana doa ya nasta'in. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihi Al-Hikam ila an qala an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. An-nuru tawi nur, cahaya. Lahu iku tetep kedue nur al-kashfu tawi penyingkapan. Wal basiratu lan utawi basirah iku laha iku tetep kedue basirah, al hukmu tawi hukum. Wal qalbu lan utawi ati lahu iku tetep kedue qalb, al iqbalu utawi penghadapan, wal idbaru lan berpaling. Ini segitu doang redaksi Hikam, segitu doang redaksi Hikamnya. Jadi artinya adalah an-nuru lahul kashfu, cahaya itu memiliki penyingkapan. Wal basiratu lahal hukmu, sementara basirah itu yang bisa menghukumi. Wal qalbu, adapun hati itu bisa berpaling. Lahul iqbal, bisa menghadap, bisa maju. Wal idbar, atau bisa mundur. Jadi yang namanya cahaya itu kan udah lewat cahaya. Cahaya itu adalah satu hal yang sifatnya abstrak. Ini pembahasannya mengenai cahaya yang ada di dalam hati, kalbu. Bisa dirasakan, tapi nggak bisa dilihat oleh mata kita. Di mana seseorang yang memiliki cahaya itu adalah seseorang yang telah melewati proses riyadhah. Dan riyadhah itu adalah proses penyucian diri,
penyucian hati di mana agar hatinya itu nggak galau. Apalagi galau tentang selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya itu hanya lurus hanya kepada Allah, yang dituju hanya kepada Allah, yang dicari hanyalah Allah, cinta Allah, ridha Allah, dan rahmat Allah Ta'ala. Ya pokoknya intinya yang berkaitan tentang Allah Ta'ala doang. Dia berzikir sekalipun, kalau tujuannya bikang teh sama aja, sama aja. Nah, oh itu salah satu lah, salah satu. Banyak tujuannya, duit, mobil, gitunya, jabatan, segala macam jabatan. Nah, itu nanti apa oleh Allah Ta'ala ketika seseorang yang berzikir kepada Allah, yang tujuannya itu bukan tadi yang disebutkan, maka Allah Ta'ala itu akan ngasih, meskipun kita itu nggak minta. Kan waktu maulid kita bahas tuh kan mengenai sebuah hadis qudsi di mana Allah Ta'ala itu berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ili. Barang siapa yang disibukkan oleh zikir kepadaku dan sampai dia itu lupa untuk berdoa, maka saya akan memberikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Meskipun nggak minta, dikasih oleh Allah Ta'ala. Tadi dia berzikir terus ke Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya bukan selain Allah, bukan nyari duit, bukan nyari perempuan, bukan nyari jabatan, bukan nyari kekayaan dan seterusnya, tapi tujuannya adalah mengejar cinta Allah Ta'ala. Maka hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dia sehari-harinya Allah Ta'ala cukupi. Kalau misalnya dia butuh rumah, nanti Allah Ta'ala akan ngasih rumah ke dia. Kebutuhannya apa? Mobil, dikasih mobil. Nah, kemudian apa? Dia butuh perempuan karena dia udah lama ini belum punya istri, dikasih sama Allah Ta'ala. Dia pengen apa lagi? Pengen duit yang banyak, miliaran, dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi dengan catatan, dalam dirinya itu memang sudah ada cinta Allah Ta'ala. Artinya ketika dia melaksanakan ibadah berdasarkan atas cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia semangat melaksanakan ibadah bukan karena apa-apa, tapi karena cinta Allah Ta'ala, mengejar rahmat Allah Ta'ala, maka barulah Allah Ta'ala ngasih. Tapi kalau hatinya setengah-setengah, moal diberi ke Allah Ta'ala, moal, karena dasarnya keyakinan. Nah, sehingga dari sinilah ketika seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya cinta Allah Ta'ala, nanti hatinya oleh Allah Ta'ala diberi cahaya. Nah, sehingga di sini dikaitkan dengan apa yang di sini? Mana tadi? An-nuru lahul kasyf. Cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada hati seseorang yang tadi sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menyingkapkan mana yang benar, mana yang salah, gitu. Mana yang benar dia ketahui, dia tunjuk, oh ini benar. Mana yang salah diketahui oleh dirinya karena terlihat, itu kan. Ibarat seseorang yang memasuki sebuah rumah ini gelap. Di dalamnya itu ada intan permata, duit, bukan hanya segepok, triliunan, mana gede, ngeri. Nah tapi di dalam rumah ini itu juga ada ular yang berbisa, ular kobra. Nah, dan kondisi dari ruangan itu atau rumah itu gelap, ya kan? Nah maka ketika seseorang yang memasuki rumah itu dalam keadaan gelap, kira-kira gimana itu? Bakal dapat ini apa enggak? Bakal dapat duit? Mual. Patokannya paeh lah maneh namanya. Boro-boro dapat duit, mati mah iya, gitu kan? Nah, tapi beda ketika seseorang yang memasuki ruangan tersebut, dia memiliki lampu, gampang lah mau lampu yang kayak gini mah, lilin melilin.
Nanti kelihatan tuh mana ular, kelihatan sehingga dia lompat, minggir. Atau kalau enggak dia bawa tongkat, ular itu digebuk, dipayahan kemana? Dia bunuh tuh ular. Kan? Baru setelah itu ularnya selesai nih, orang ular-ular yang berbisa selesai dia bunuh, barulah nanti dia dapat itu duit 1 miliar, 1 triliun. Kayak ulah dipotong. Kan ngejelaskan buyar kemana-mana kayak. Nah sehingga tadi cahaya itu fungsinya adalah menyingkapkan semua perkara dan menjelaskannya sehingga tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Itu cahaya. Kemudian basirah, mata hati yang sudah terbuka itu bisa menghukumi, ya kan? Oh ini baik dan fungsinya baik. Oh ini buruk dan efeknya buruk, gitu kan? Nah sementara nanti pada ujungnya adalah hati yang ada dalam diri manusia inilah yang maju atau mundur. Berarti kayak laki-laki tadi, ya kan? Maju atau mundurnya, yaitu gimana hatinya dia. Ketika dia sudah punya lampu, sudah punya lili, sudah punya senter, masuk ke dalam ruangan yang gelap yang di dalamnya itu ada ular dan ada intan permata, harta yang melimpah. Nah dia tahu nanti yang ada ularnya dia hindari, nah, terus yang dia kejar, nah itu dia datangi, gitu. Nah begitu juga dengan seseorang yang tidak bisa membedakan antara maksiat dan ketaatan. Maksiat berarti hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, ketaatan berarti hal yang disukai oleh Allah Ta'ala. Itu kan? Ketika dia nggak tahu, otomatis ya tadi salah, perbuatannya salah. Dzikir ke Allah Ta'ala, tetapi tujuannya adalah bika'ah, perempuan. Dzikir tapi tujuannya apa? Jabatan, duit. Dzikir tetapi tujuannya bukan Allah Ta'ala, intinya mah itu. Sehingga dia salah, tidak membedakan mana maksiat mana taat. Kalau berbicara maksiat itu tidak hanya sekedar mabok, tidak hanya sekedar nyuri, zina, tidak hanya sekedar ngomongin orang lain, bukan itu. Tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kalangan ahli sufi itu udah dosa besar. Dzambun la wara'ahu dzambun, satu dosa yang di belakangnya sudah tidak ada dosa lagi. Adapun yang lain mah kecil ibarat. Tapi ketika sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan gelap. Kondisi orang yang gelap berada dalam kegelapan ya tadi yang seperti diilustrasikan, seperti yang digambarkan. Makanya disinilah keutamaan orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan memisah dalam diri kalian. Diri kalian bisa memisahkan mana yang harus diperbuat, mana yang harus dijauhi, mana yang harus laksanakan dan mana yang harus ditinggalkan, gitu. Kalau orang yang bertakwa, kalau berbicara takwa akan berat. Karena seseorang yang bertakwa itu tidak hanya sholat, tidak hanya dzikir, tidak hanya puasa, tidak hanya sedekah dan seterusnya. Tetapi semua itu harus berdasarkan atas cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ulah kita mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa. Jangan dulu bro, jauh. Tangeh kene, tangeh kene. Bang. Aduh. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran, man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang berjihad maka dia sesungguhnya telah berjihad untuk dirinya sendiri. Jadi jihad kan artinya perang. Perang mau ngelawanan batur heula. Jangan terburu-buru kita ini memusuhi orang lain, berperang, berjihad kepada orang lain. Jangan.
Karena apa? Karena musuh yang hakiki yang lebih bahaya daripada orang-orang kafir yang kita anggap mereka adalah musuh itu ya. Itu lebih bahaya yang di sini. Iya. Karena dalam diri kita kan ada iblisnya, ada setannya, ada syahwatnya, ada hawa nafsunya. Mereka lah yang membisiki kita, ya nanti kemudian kita akan mengerjakan atau tidak. Aja. Udah, dikir aja di atas. Minta aja duit yang banyak. Harus dikir, minta duit, gambar. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Artinya zikir kita ditukar dengan duit banyak, nggak boleh lah. Atau zikir pengen hatinya tenang karena dia dalam keadaan galau, nggak boleh lah. Nggak boleh. Artinya kita harus membedakan nih. Yang namanya zikir kan ibadah. Ibadah itu adalah bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah Ta'ala. Sehingga penghambaan diri ini tidak mungkin, tidak pantas. Nggak pantas nih, berbicara nggak pantas ya. Nggak pantas, nggak layak, nggak tahu diri seseorang yang menukarkan sesuatu dengan ibadah. Emang ibadah kita kualitasnya kayak apa sih? Gitu. Ibadah kita kualitasnya kayak apa? Apakah kita merasa bahwa ibadah kita udah sempurna? Boro-boro sholat deh, sholat Allahu Akbar. Artinya kan Allah Maha Besar, berarti dia mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala. Ternyata dirinya itu bukan mengagungkan Allah Ta'ala, tapi mengagungkan egonya, mengagungkan hawa nafsunya, mengagungkan duit. Apakah syirik tuh? Syirik. Syirik. Menurut ahli tarekat, menurut ahli hakikat. Ya meskipun menurut ahli syariat itu bukan syirik. Karena kita pendalamannya kepada tarekat dan hakikat, sehingga ya sudut pandang mereka lah yang kita pakai. Nah, sehingga syirik yang paling berbahaya itu bukan ziarah kubur ataupun yang lain-lain. Ziarah kubur bukan syirik, namanya juga ziarah. Ziarah itu kan berkunjung berkunjung. Seperti saya datang ke Ajeri di mana, di Carita atau Jakarta, berkunjung ke rumah. Karena misalnya Ajerinya udah nggak ada, udah hilang nyawanya. Ada makamnya, kuburannya, otomatis saya berkunjungnya di kuburan gitu. Itu berkunjung berarti namu bahasa orang teh bertamu itu. Ya gitu, bukan syirik, bukan apa. Ya tergantung niat. Sementara niat itu nggak bisa dinilai oleh orang lain. Gitu. Karena niatin, namanya juga niat ada di dalam hati, nggak bisa dijustifikasi oleh orang lain, nggak bisa. Ya sehingga pada hikmah ini nggak nyambung lah kitab yang tenang. Silakan. Dalam hikmah ini an-nuru lahul kasyf wal basiratu lahal hukm wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Jadi hati itu kenapa bisa maju dan mundur? Ya kan? Ketika hati itu gelap. Ketika hati itu gelap, ya, dia nggak jelas nih arahnya. Dia mau belok kanan atau belok kiri? Mau maju apa mundur? Tuh kan? Mau ke atas atau ke bawah? Nggak jelas. Tapi ketika dalam hatinya sudah ada cahaya, ya maka jelas dong jalan yang akan dia lalui, jalan yang akan dia lewati, jelas. Nah sehingga di sini ungkapan dari para ulama mengenai tadi mulai dari an-nur lahul kasyf, kemudian al-basiratu lahal hukm wal qalbu lahul iqbal wal idbar, itu diistilahkan dengan nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Di hadis Jibril itu ketika Rasulullah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala al-Islamu syahadatu an la ilaha illallah, yang rukun Islam itu ya. Wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itauz zakah, wa shaumu ramadhanah, wa hajjul bait liman istata ilaihi sabila. Itu Islam kan. Artinya Islam itu adalah ibadah fisik, formal, ibadah formal yang terlihat di dalam perbuatan manusia. Kemudian iman. Kalau yang Muhammad akhbirni anil iman. Qala antumina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu ada rukun 6, rukun iman yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada
kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tuh kan? Dan yang ketiga adalah al-ihsan. Qala Muhammad akhbirni anil ihsan. Qala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan artinya berbuat baik, itu artinya adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau itu berada di hadapannya, seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Ya misalnya Ahmad Zaini guru saya. Orang yang sangat saya hormati, guru besar ya. Ketika saya berada di hadapannya, otomatis saya harus menjaga sikap, menjaga akhlak, menjaga adab. Artinya di depan Amaja, saya nggak akan asal diam. Kalau nggak ditanya nggak bakalan ngomong, tuh kan? Kemudian menghormati, kemudian ketika ngomong sekalipun itu dengan nada yang sopan. Punten aja. Punten saya ditanya tadi dari mana misalnya, saya dari ini, dari mana, dari Cilegon ke sini, ke Cinangka. Oh pengen ada apa, sopan lah gitu, kelihatan kan? Jadi kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita melihat Allah. Ini seakan-akan ya, bukan melihat dengan mata, karena mustahil itu, nggak bisa, nggak kuat ini, buta, nggak kuat deh pokoknya. Nah kalau nggak bisa, fa'ilam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa menanamkan bahwa engkau ini merasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya setidaknya dalam dirimu ada keyakinan bahwa engkau selalu diawasi, dilihat oleh Allah Taala, gitu. Nah cahaya pun seperti itu, dimana fungsi dari cahaya Islam itu adalah cahaya yang menyingkapkan antara kekufuran dan kemaksiatan. Cahaya, kegelapan, kufur dan maksiat, dan cahaya dari tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Itu fungsi dari cahaya Islam. Satu. Cahaya iman itu dapat menyingkapkan kegelapan syirik yang samar. Jadi syirik ada yang samar, ada yang jelas. Kalau syirik yang samar jelas, misalnya ada seseorang yang menyembah patung. Wahai patung, saya menyembah kepadamu, saya sujud kepadamu, saya tunduk kepadamu, ya kan? Dan saya meminta kepadamu untuk memberikan saya mobil. Tuh contohnya. Nah itu kan syirik yang jelas. Tapi yang lebih bahaya dari syirik yang jelas adalah syirik yang khafi. Apa itu? Syirik yang khafi. Nah ini tadi yang dicontohkan. Ibadah ma ibadah ke Allah Ta'ala, zikir ma zikir ke Allah Ta'ala, sholat ke Allah Ta'ala, puasa tapi niatnya apa? Waktunya ngaji tapi niatnya apa? Oh aing mah ngaji usian carekan ku abah menteng ngaji. Syirik itu mah syirik yang apa tadi, samar, nggak kelihatan. Nah termasuk nah eta sama syirik itu, betul. Nah sekarang kita bedah lah katakanlah ya. Kenapa tadi kita zikir ke Allah Ta'ala tapi tujuannya itu bukan untuk Allah. Zikir itu kan bentuk ibadah. Ibadah dari siapa? Dari seseorang yang menghambakan dirinya ke Allah Ta'ala. Namanya seorang hamba sahaya, budak. Itu dia nuker nggak bisa, beli nggak bisa, ngejual barang nggak bisa, karena dia nggak punya apa-apa. Tapi kok dia berani-beraninya berzikir, ibadah ke Allah Ta'ala, mau ditukarkan dengan sesuatu. Emang kamu siapa? Ngaku nyembah saya mau nyuruh kamu untuk ibadah bukan ini, tapi saya nyuruh kamu untuk ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya agar engkau cinta kepadaku. Ketika engkau cinta kepadaku, nanti aku akan mencintai dirimu. Betul. Jadi namanya hamba saya kosong dari semuanya.
dari ilmu, kosong dari kekayaan, kosong dari harta benda, kosong dari kepemilikan, kosong, nggak punya dia, nggak ngakui. Bahkan Allah kabeh, bahkan sampaikan nafas-nafas, penglihatan, tangan, semuanya itu punya Allah Ta'ala. Betul. Nah sehingga, betul. Sehingga disinilah syiriknya. Disinilah syiriknya. Harusnya ibadah ini ke Allah, ini kok malah ke sesuatu. Betul. Gitu. Minta misi dia. Yang tahu, misalnya ada seorang hamba yang minta atau menukarkan tadi tehnya. Bahasa ini menukarkan. Kalau masalah doa beda lagi. Masalah doa beda lagi ya. Ini kita pisahkan. Ini mah ibadah, tapi tujuannya sesuatu. Ya kan? Itu masuk dalam kategori syirik. Ya kan? Nah, tapi kalau berdoa urusan berdoa beda. Aing mah urang mah dititah ieu ku Allah Taala tangga doa, ka Allah Taala ta minta. Geus mana minta teu naon minta. Jadi perlu dipisahkan ya. Ibadah adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Berdoa adalah mengikuti perintah Allah agar kita meminta. Perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Jadi beda. Jadi bukan berarti kita dilarang untuk doanya. Tuh. Jadi pada saat sholatnya, Anda itu menghambakan diri kepada Allah. Sholat itu untuk Allah. Ya. Tapi kalau doa, ya, terserah oleh Allah. Setelah sholat berdoa ya berdoa. Dengan naon itu. Betul. Jadi kayak ulah barang tas ngaji, tas sholat. Kalau yang baik terus berdoa. Dusun ngaranna. Dusun deh, sombong deh. Nah, itu syirik khafi. Itu gambaran dari syirik khafi. Nah, sehingga ketika seseorang itu menghindari ini, alhamdulillah, syukur ke Allah Ta'ala. Jadi cahaya keimanan itulah yang membedakan antara syirik yang khafi. Membedakan antara syirik yang khafi dengan syirik yang jelas. Antara syirik yang khafi dengan ikhlas. Nah, disinilah nanti ketika seseorang itu menghambakan diri beribadah ke Allah Ta'ala, berzikir dan seterusnya. Yang tujuannya untuk mengejar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, nanti otomatis dia berusaha untuk ikhlas, sepi, kosong dari semua kepentingan. Jadi ketika dia sholat, ketika dia zikir ke Allah Ta'ala, nggak ada duit, nggak ada duit, tulus lah, tulus, nggak ada duit, nggak ada perempuan, nggak ada mobil, nggak ada kekayaan, jabatan dan seterusnya. Yang ada di kolbu Allah, gitu, ikhlas. Oke. Nah kemudian setelah itu naik lagi dari cahaya Islam, cahaya iman, barulah di sini ada cahaya ihsan. Kalau cahaya ihsan kan berbuat baik, tadi gambarnya yang sudah disebutkan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, kalau seseorang itu sudah mendapatkan cahaya ini, cahaya ihsan, maka dia itu akan akan disingkapkan kepada dirinya kegelapan dari selain Allah. Selain Allah menggelap, yang terang hanyalah Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, wa yadhharu nuru wujudil maula. Yang terang hanyalah Allah dan yang gelap adalah selain Allah. Sehingga ngapain saya ngejar-ngejar yang gelap-gelap? Kalau saya sudah punya cahaya yang sudah menerangi semuanya. Dengan cahaya ini saya bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang dosa, mana yang taat, mana yang syirik khafi, mana yang ikhlas, dan mana kekasih Allah dan mana yang musuh Allah Ta'ala. Gitu. Udah habis itu mah enak hidupnya. Jadi semua permasalahan yang dia alami itu tidak akan membuatnya galau. Mau masalah nyalek, deg-degan, ini tembus atau enggak. Kalau baik. Allah jadi atau urusan jual mobil, jual tanah segala macam, tembus atau enggak. Kan kalau seseorang yang imannya itu lemah,
Kan deg-degan aja, galau aja kan. Tapi ketika imannya itu kuat, maka atau kumaha Allah Ta'ala baik kan? Mau lakukan mau tanahnya dilakukan oleh Allah Ta'ala atau tidak jadi kejual, santai-santai baik gitu. Mau dia sekarang punya istri atau nggak punya istri, atau santai-santai baik karena dia udah punya kekasih, cintanya sudah totalitas ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi udah nggak butuh lagi selain Allah Ta'ala, udah gitu. Dan inilah yang dirasakan oleh para solihin, para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana mereka tidak mau surga. Nah, naonan surga sama makhluk, nggak takut dari neraka. Kenapa? Makhluk. Saya mendatangi sebuah rumah untuk bertemu dengan tuan rumahnya. Tuan rumahnya nggak ada, buat apa? Atau mending saya balik lagi ke rumah, begitu. Begitu juga para arifin, di mana ketika mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh rahmat Allah Ta'ala, bukan oleh amalnya. Ketika nggak di surga itu nggak ketemu dengan Allah Ta'ala, apa-apaan? Oh, naonan dia di surga, meskipun kenikmatan segala macam itu ada semuanya, nggak ada harganya. Itu ya. Makanya kenikmatan yang terbesar bagi kalangan para ahli ma'rifat itu adalah melihat dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Garis besarnya ini, jangan takut neraka, jangan pengen masuk surga. Garis besarnya. Iya. Kita itu kolbu harus mengejar rahmatnya Allah, dapat cintanya Allah, betul. Allah. Betul. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang sahaya, kosongkan segala sesuatu yang betul. Hanya Allah dan Allah. Subhanallah. Allah Ta'ala alam. Oh ya, yang mau nanya silahkan. Jawab. Silakan jawab. Yang kemarin ceramah Habib Muhammad Arif. Nyebut merek nih. Oh. Itu kan berarti niatnya bukan karena Allah. Buat munasabah itu gimana? Apakah dia dengan sendiri dia gimana? Ya itu sama aja tadi. Ya artinya gini, melunaskan hutang, doa kan? Doa. Atau doa nggak masalah doa. Tapi misalkan didahului dengan sholawat. Jadi ketika membaca sholawat itu diniatkan untuk melunasi hutang, ya berarti bukan untuk Allah, untuk pelunasan hutang. Ya artinya ketika sholawat tetap kita berselawat ke Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Setelah sholawat beres, itu udah doa, ya Allah saya punya hutang, tolong bayarkan. Kan contohnya Habib nangkepnya gitu. Ijazah katanya buat 400 kali kamu ya. Cuma hutang katanya dilunasin, di rezekinya dilancarkan gitu. Terus pas gue lagi sebahas ini kak ganjel. Kok coba nanya. Buat Allahu Akbar, Subhanallah. Mohon mangga. Mengkono, ngerti ya? Oke, yang lain, jangan mau nanya. Tadi bapak mau nanya. Jadi, Oke, mau nanya Pak. Tadi yang kamar gelap itu, Kamar gelap. menurut Fahmi ya, namanya pendapat ya, bukan karena gelap enggak lampu, ya bukan karena gelap tidak ada lampu, bukan karena di dalamnya ada ular. Menurut pemahaman Anissa itu gelap saking bodohnya. Kita ini bodoh. Ditaruh di terang juga kan nggak tahu apa-apa. Kira-kira begitu itu. Pertanyaannya? Iya. Ya pertanyaannya orang bodoh itu menunggu bagaimana juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada jin masuk juga gak ketahuan. Ya kan? Ular kan jin. Jadi kita bukan di kamar ini gelap karena nggak ada lampu. Bukan karena ada ular, bukan. Jadi gelap ini saking kitanya. Enggak, pertanyaannya naon ya, pertanyaan. ditanyakan. Ini kan pertanyaan, sesi tanya jawab, iya Pak. Iya. Nah, pertanyaannya? Iya, Bami gue tanya naon. Dia itu ada di kamar ada ular. Penambahan penjelasannya. Oke, siap. Jadi inti sarinya kebodohan itu adalah kegelapan. Gitu. Bukan karena ada ular, karena ada apa. Itu tadi cuma ilustrasi, Pak. Cuma penggambaran doang. Kamu ilustrasi ternyata gambaran. Nah, Contoh, perumpamaan. orang yang tidak beriman, ya keimanannya bisa ditukar dengan uang dan motor dan mobil dan segalanya.
Eta poek, Ya. ya gambar jual tadi. Jadi sholat ngaji ngajak Allah. Kalau mau menjadi hamba kaya, kosongkan segala sesuatu yang ada di dunia. Allah baik, dapat berdoa. Deui tama. Nek minta langit tah teu isina, mangga bae. Itu isi minta apa? Itu. Siap. Aya pertanyaan teu? Kalau gimana segala sesuatu diniatkan dengan nawaitu ibadah. Ade. Kan salawat, zikir, Ade. dari rumah ke pengajian musola ke pengajian. Tapi kita di contoh keluar dari rumah permasalahan kan tadi apakah kita ini karena malu ke DKM, apakah kita malu ke Pak RW atau Pak RT Iya. yang tidak hadir, tapi kita di sini diniatkan gimana kalau diniatkan nawaitu ibadah lillahi ta'ala. Ade. Bagus. Apakah kita itu termasuk syirik kafir enggak itu? Enggak lah. Enggak, itu mah dibalik itu mah. Jadi sesuatu yang sifatnya bukan ibadah murni, ini dijadikan ibadah. Malah bagus itu. Kalau tadi kan ibaratnya zikir kan ibadah murni. Ya kan? Salat, puasa itu ibadah murni. Nah, ini yang bukan ibadah diniatkan ibadah. Itu tambah bagus. Betul. Suatu diniatkan. Contoh nih. Ini kan sini pengajian. Ya. Datanglah kajian ke kobong saya. Ke kobong aja ya. Nah, taruhin pengajian. Kita di situ diniatkan nawaitu ibadah thalabul ilmi atau nawaitu ibadah lillahi ta'ala. Niat ibadah kata Allah. Itu enggak termasuk syirik kafir ya. Enggak. Kebalik tamat. Dibalik malah. Yang penting segala sesuatu itu diniatkan aja ya. Iya. Ada. Lagi baca Quran ya. Salam dibacanya kan sampai 7 kali. Ada cerita ada keselamatan di situ. Gimana itu? Atau doa mah hade bae, Pak. Hah? Doa mah hade bae. Gitu. Cuman ketika bacanya itu jangan sampai ada pertukaran. Intinya gitu. Jangan ada transaksi lah antara kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya ini udah ibadah nih. Upah saya apa? Gak tahu diri tama. Doang ibadah nangis bagus bae. Dah. Jadi gini Gus ya. So. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, oke. Di situ kan dijelaskan tentang nur-nur ya, anwar, cahaya yang yang diteteskan kepada orang-orang yang salikin ataupun orang-orang muridin ya. Nah, ketika seorang salikin diberikan nur tetesan 1 titik saja, itu bisa dirasakan ketika itu apa nanti ada prosesnya gitu. Tentu ada proses, bro. Jadi itu kalau untuk para salikin itu prosesnya adalah pertama dari dirinya, dari jasadnya itu harus mensinkronkan jasadnya dengan hatinya. Ya, artinya dia harus berusaha nih menjernihkan hati terlebih dahulu. Semua penyakit hati tadi ada syirik khafi, ada hasud, ada pamer, ujub, ada adu domba dan seterusnya itu harus hilang terlebih dahulu. Nah, setelah itu dari hati, ketika hati sudah bersih, ya kan, maka akan pindah kepada sirnya, lintasannya itu pun sama. Ketika sirnya udah selesai, maka ruhnya harus dibersihkan. Ketika ruhnya sudah bersih, nah disitulah nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Itu yang artinya pertama. Itu bertahap. Terus? Itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua, jika atau seorang muridin yang sedang dilanda kegalauannya, yang tadi itu, yang dilanda kegalauan, dan ketika kegalauan itu mumet dalam pikiran kita dan masuk ke hati kita, apakah yang pertama jalan solusi yang pertama itu apa, dan kita ini harus bagaimana? Siap. Ya.
Itu. Tuh. Ketika ada seorang murid galau, doang pijang cenah. Teu tahun di pondok ya. Kuah apa solusinya? Kan kalau di mana di Futuhul Ghaib sering kali diulang-ulang kan? Bahwa segala sesuatu itu atas perbuatan Allah Ta'ala. Ya kan? Ujian atau cobaan yang turun kepada manusia itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, itu adalah balasan dari Allah Ta'ala lantaran dia sebelumnya selalu berbuat maksiat ke Allah Ta'ala. Maksiat apapun itu. Dan ketika dia diberi ujian oleh Allah Ta'ala, tidak merasa salah, tidak kembali ke Allah Ta'ala, maka itu adalah balasan yang kontan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika dia hidup di dunia. Satu. Yang kedua, itu adalah sebagai ampunan dari dosa yang telah lalu, ampunan dari dosa-dosa yang telah diperbuat dulu. Artinya dia dulunya misalnya dia selalu penjahat cinta be, nipu sana nipu sini dan seterusnya. Waktu itu nggak langsung dibalas oleh Allah Ta'ala, tapi pembalasannya adalah saat ini. Nah, sehingga ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala, ya kan, dan dia sabar menerimanya dan mengakui kesalahannya, maka disitulah dosanya akan diangkat, dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuh. Nah, kalau yang ketiga, ini di Futuhul Ghaib, nanti di Murojaah lagi. Yang ketiga itu adalah pengangkatan derajat. Kalau pengangkatan derajat, ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada dirinya, itu dia tidak menyalahkan Allah, dan sadar juga dia mungkin ini adalah bukan ujian dari Allah Ta'ala, tapi ini adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala bahwa ini ada agar saya itu tidak selalu dalam keadaan santai-santai, tenang-tenang ketika berada di dunia. Nah, tinggal kita memposisikan diri, apakah kita di posisi yang pertama, kedua, atau ketiga. Jadi kalau yang ketiga itu pengangkatan derajat, ya katakanlah yang sekarang dia itu berada di kelas 3 SD naik menjadi kelas 4 SD gitu, atau yang lulus SD naik jadi sekolah SMP, atau yang lulus SMP naik ke SMA, atau yang lulus SMA jadi kuliah S1, atau yang S1 naik ke S2 jadi magister, atau yang S2 jadi S3 doktor, atau yang doktor ya dikasih anugerah berupa jadi guru besar, profesor gitu bro. Tapi tadi kembali kepada penerimaan kita terhadap ujian atau cobaan itu. Kalau dalam diri kita itu ada amat si Allah Ta'ala ya, seakan-akan Allah Ta'ala itu nggak adil pada saya, kok gini aja ujian, balai. Jangan-jangan Allah Ta'ala nggak adil, jangan-jangan Allah Ta'ala nggak sayang sama saya. Kalau kayak gitu berarti golongan yang pertama itu adab yang dipercepat. Atau yang kedua, ampunan terhadap dosa. Ampunan terhadap dosa. Dia menerima itu ujian dan sadar bahwa oh ini adalah efek. Atau yang ketiga, itu adalah pengangkatan derajat. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, bagaimana caranya? Atau pasrah, tawakal, di sabar. Jadi sabar beda dengan tasabur. Pernah saya jelaskan. Kalau tasabur itu awalnya nggak sabar, ketika diuji oleh Allah Ta'ala nggak sabar, berat amat, irok. Tapi setelah dia introspeksi diri, oh iya ya, barangkali ini adalah kesalahan saya dulu ketika saya bermaksiat ke Allah Ta'ala, akhirnya saya balasannya sekarang diturunkan. Tapi itu mending sih daripada azab siksaan Allah Ta'ala itu diakhirkan sampai ke akhirat. Bahaya nanti kalau ke akhirat gak jadi masuk surga saya, gak jadi ketemu Allah Ta'ala saya. Berusaha untuk sabar. Baru setelah berusaha untuk sabar, dalam dirinya tertanam kesabaran, kakarak dia masuk dalam kategori orang yang sabar. Atau sabar, tawakal, pasrah. Setelah sabar otomatis pasrah ke Allah Ta'ala. Atau udah, karena semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala kepada manusia, dan saya merasa tidak mampu, tidak ada daya, tidak ada upaya,
saya berusaha semaksimal mungkin nggak bakalan bisa merubah takdir Allah Ta'ala, ya kan? Yang akhirnya saya pasrahkan, ya Allah, urusan diriku hanya kepada. Karena manusia mulai dari semenjak lahir sampai mati, dia itu nggak akan lepas dari ujian. Oh bro, nggak ada yang mulus, nggak ada ujian. Oh, dalam kehidupan manusia. Sok be, tanya ke aja. Gimana dari mulai beliau lahir sampai saiki? Enak terus apa enggak? Atau gitu warna-warni kan, naik turun, naik turun. Ya itulah kehidupan manusia. Nggak mungkin enak terus, nggak mungkin. Atau susah terus, nggak mungkin. Pada satu titik pasti dia akan merasakan kebahagiaan, gitu. Nggak mungkin. Atau kalau memang dia merasa bahwa dari semenjak awal hidupnya sampai saiki merasakan susah terus menerus, tanya aja dirinya, kenapa? Dirimu tuh kenapa kok merasa gitu terus? Jangan-jangan iman kamu lemah, gitu. Jangan-jangan iman kamu itu, nah jangan-jangan kau selalu atau kita ini selalu menyekutukan Allah Ta'ala. Bahasanya kemarin apa tuh? Menyelingkuhi Allah Ta'ala. Jangan-jangan seperti itu terus, sehingga dia tidak merasa atau tidak plong dengan semua masalah yang dia hadapi, gitu bro. Ya artinya kita ya harus legowo menghadapi apa saja, harus punya keteguhan hati. Ini, wah harusnya garpu ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah pegang-peganglah, pusing. Harus punya keteguhan hati, prinsip dalam hidup bro. Manusia kalau nggak punya prinsip, oh wah, nggak ada. Dia bakalan ini aja, jungkir balik terus bro. Harus punya prinsip. Itulah bentuk daripada azimah yang sering disebutkan oleh Tuan saya. Ya, gitu. Ya, betul. Nah, kembali lagi ke nur ya. Adakah ciri-ciri orang yang sudah diberikan nur ya kepada seseorang, kepada muridin-muridin ya, ahli marifat ini gitu? Ciri-cirinya apa aja? Ada gitu? ciri-cirinya. Ketika dia beribadah, dia merasakan kebahagiaan. Ketika beribadah, yang dia rasakan itu adalah cinta. Buat cinta dia bayar. Ketika dia melakukan apapun, semua aktivitas apapun, dasarnya adalah cinta kepada salikin. Saya ngaji, kubogoh karena ngaji. Lain ku terpaksa amat ente. Karena saya ingin butuh ya, ingin bodoh ya. Saya emang gak punya ilmu, makanya saya ngaji terus. Gitu. Saya ibadah ke Allah Ta'ala, ya kan? Bukan karena apa ngerasa suci atau apa, ya, tapi justru sebaliknya saya merasa dosa saya banyak, takut ke Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala ninggalin saya. Ada perasaan seperti itu berarti tanda bahwa dalam dirinya ada cahaya. Kono. Guys. Ada lagi? Prajurit? Ada lagi? Awah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nyambung kitab kedua. Tenang, lama ya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.